Associate di Karisma Consulting. Dari riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaannya, saya rasa beliau ini adalah orang yang sangat tepat untuk memberikan materi tentang passion. Seperti yang kita ketahui ya, mungkin passion itu suatu kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan atau yang dianggap penting. Nah, dalam hal ini rasanya sangat tepat jika diberikan penjelasan atau arahan yang lebih luas lagi oleh yang mempunyai wawasan lebih, yaitu Kak Sarita. Lebih detailnya akan dijelaskan oleh beliau. Kepada Kak Sarita kami berikan kesempatan dan waktunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Mbak Ija? Iya, terdengar, Mbak. Jelas. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat pagi buat semua yang bergabung di sini. Ini kalau di Bima sudah jam berapa sekarang? Ada yang langsung dari Bimanya? Ada banyak. Di sini sudah jam 9:15. Oke, Masya Allah. Di sini masih jam 8 ya. Masya Allah ya, kalau kita ngelihat perbedaan waktu kayak gini nih, saya di sini masih jam 8 gitu. Tadi masih habis bersih-bersih rumah, terus langsung ngisi sekarang. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang di rumah juga sudah sempat beraktivitas tadi gitu, terus habis itu langsung bergabung di Zoom meeting kita juga pagi ini gitu. Seperti yang udah dijelaskan sama Mbak Ica, bahwa pagi ini kita akan membahas tentang passion. Wah, itu kayak bahasa yang sudah sangat sering gitu ya kita dengar gitu. Saya rasa kalau passion di zaman sekarang, di zamannya teman-teman sekarang gitu ya, itu sedang booming-boomingnya gitu untuk didengar di media sosial, di Instagram gitu ya. Kalau dulu di masa saya kayak bedanya berapa tahun gitu ya. Dulu di zaman saya waktu masih melewati masa-masa umur 20 tahunan gitu ya, mungkin seperti teman-teman itu passion itu iya, sempat ada yang membahas, cuman kayaknya belum se-booming sekarang gitu ya. Kayak ngomongin nyari passion, ngejar passion gitu. Nah, sebenarnya passion itu apa sih teman-teman? Kenapa kok kita jadi penting buat menemukan passion seperti yang sering kita dengar akhir-akhir ini gitu ya. Nah, ini saya izin, nanti kita akan banyak sharing. Saya sih saya di sini selalu menempatkan gitu ya teman-teman, bahwa di sini saya juga belajar, saya orang yang juga masih butuh banyak belajar. Jadi apa yang saya pahami tentang yang saya jelaskan pagi ini itu adalah segala yang saya pelajari gitu ya, tapi saya masih harus banyak belajar dan yang saya pahami dari perjalanan saya menghadapi klien-klien gitu ya. Jadi karena saya profesinya diamanahi profesi sebagai seorang psikolog, jadi saya akan lebih banyak membahas dari sisi psikologis gitu. Karena kalau kita ngomongin passion itu luas sekali bahasannya. Nanti ada nyambung ke sisi marketingnya, ada sisi perluasan apa bahasanya ya. Kalau bahasa ekonominya tuh intinya banyak lah gitu. Kalau kita ngomongin soal passion gitu ya. Tapi di sini kita akan ngebahas passion itu lebih dari sudut pandang psikologi gitu. Jadi harapannya ketika kita mengerucutkan sudut pandang kita, nanti teman-teman akan lebih bisa memahami bahwa passion yang kita bahas di pagi hari ini itu adalah passion yang membahas tentang bagaimana sih dinamika gitu ya, dinamika psikologis seseorang yang sedang mengejar passionnya. Kenapa kok passion itu jadi penting gitu kira-kira. Nah, saya izin share screen ya. Oke, sebentar. Ya, sudah terlihat di situ? Sudah, Kak. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal menemukan passion dari teman-teman Larimpu. Materinya tentang menemukan passion. Penting nggak sih kita menemukan passion gitu ya bahasannya kita pagi hari ini gitu. Nah, seperti biasa kemarin saya sudah menyampaikan ke panitia gitu ya, bahwa kalau di awal saya suka untuk berinteraksi dulu gitu sama teman-teman supaya saya bisa mendengarkan dulu dari sudut pandangnya teman-teman sebenarnya apa sih passion itu dari yang teman-teman kenali gitu. Jadi yang pertama saya bertanya seperti ini, apakah teman-teman di sini juga merasa sedang mencari passionnya
Gitu. Teman-teman bisa kasih apa namanya pakai emot yang ini ya, yang raise hand itu ya. Coba. Jadi apakah teman-teman di sini juga sedang merasa mencari passion-nya? Boleh teman-teman peserta webinar untuk mengangkat tangannya atau raise hand. Pakai raise hand. Teman-teman di sini sedang merasa mencari passion-nya nggak sih? Atau jangan-jangan nanti kalau misalnya nggak pada lagi nyari passion-nya, berarti nanti nggak nyambung nih materinya. Hanya 2 partisipan aja. Ayo teman-teman yang lain, boleh raise hand-nya. Gimana? Pada lagi nyari passion-nya nggak? Oke. Sedang memantapkan. Oke. Ada yang menjawab di ini, di apa kolom chat ada yang sedang memantapkan. Oke, kalau gitu selanjutnya. Nah, ini saya minta teman-teman jawab ya kalau yang ini. Apa passion menurutnya teman-teman? Boleh saya dibantu menjelaskan dulu? Boleh ada yang open mic? Saya pengen dong dengerin suaranya teman-teman. Oh, ini ada yang menjawab di kolom chat. Alhamdulillah sudah nemuin yang pas, Kak. Oke. Apa arti passion buat teman-teman? Ada yang mau open mic? Saya mau ngobrol dong. Apa passion buat teman-teman? Saya bukan. Saya boleh jawab nggak, Kak? Boleh. Siapa nih sebentar? Saya nggak kelihatan yang jawab. Siapa Mas namanya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ananda Muhammad Nafi, saya dari kota Depok, Jawa Barat. Oke. For me, bagi saya, passion itu apa yang keluar dari dalam tubuh kita, terutama dari dalam hati, yang mana ketika yang keluar itu, kalau aku bilang itu sebuah radar atau sinyal di mana ketika itu berjalan itu seperti mengalir. Jadi itu berjalan, mengalir, kita menjalankannya dengan ikhlas dan justru kita sangat interest di situ. Seperti contoh, misal ketika kita menjadi seorang master of ceremony, kita memang ada bakat menjadi seorang public speaker gitu. Nah, ketika kita menjalankan itu every single day, one by one, every step, itu kayak seperti apa ya, Kak? Kita seperti menemukan bahwa ya that is my world, itu dunia kita. Itu memang real gitu loh, Kak. Dan aku ngerasain passionku memang di situ, dan passion itu lebih kayak sesuatu yang alam bawah sadar kita yang bekerja gitu, Kak. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas. Siapa nih panggilannya? Mas Nanda? Iya, Ya, terima kasih banyak Mas Nanda. Wah, penjelasannya ini banget ya. Maaf. Penjelasannya konkret banget ya. Jadi ada bahasa kayak apa namanya? Itu datang dari alam bawah sadar gitu-gitu ya kalau yang dipahami oleh Mas Nanda. Nah, ini menarik teman-teman seperti yang saya bilang tadi karena passion itu kalau mau dilihat dari berbagai sudut pandang bisa beda-beda ya dan bisa terlink dengan banyak hal. Kayak tadi Mas Nanda ngomong itu kayak apa namanya? Kayak terhubung juga dengan kemampuan public speaking kita, kayak kemampuan banyak gitu ya. Jadi artinya apa namanya kalau misalnya kita ya itu tadi bahasa pertanyaannya dan sekarang kita udah nemuin passion kita belum gitu. Nah, terima kasih Mas Nanda buat penjelasannya. Ada lagi yang mau bantu saya jawab? Apa sih menurut teman-teman passion? Ini bukan kuliah ya, jadi nggak akan saya salahkan. Boleh ada yang bantu saya jawab? Passion itu apa sih menurut teman-teman? Saya yakin deh teman-teman tuh pasti sudah pernah mendengar sebelumnya. Makna passion itu gimana sih atau apa sih? Gitu. Kalau misalnya tadi yang raise hand sedang mengejar passionnya, nah berarti apa nih yang teman-teman kejar nih? Kalau artinya passion aja teman-teman nggak paham. Nah, jadi saya yakin nih paling nggak teman-teman sudah punya lah pemahaman tentang passion. Apa sih passion menurut teman-teman? Ada yang mau bantu saya jawab?
ini kalau di ruang kelas lagi kuliah gitu ya, begitu ditanyain misalnya saya dosen gitu, kalau di ruang kelas, nah ini matanya lagi menghindari saya semua nih. Kalau ditanya kayak gini nih, biar nggak pada jawab. Apa sih teman-teman, buat teman-teman artinya passion? Kalau misalnya tadi di awal teman-teman menjawab bahwa teman-teman juga adalah bagian dari orang-orang yang sedang mencari passionnya, atau tadi ada yang jawab kalau sedang memantapkan gitu ya passionnya. Nah, berarti apa nih passion menurutnya teman-teman? Apa yang dimantepin? Apa namanya? Nggak mungkin kan kita belum tahu apa yang dimantepin. Kalau misalnya sudah ngerasa ini nih sedang aku mantepin nih passion. Nah, berarti passion menurutnya teman-teman apa nih maknanya? Gimana? Saya tunggu dulu ya biar saya juga paham pemahamannya teman-teman nih soal passion. Boleh saya izin menjawab, Bu? Boleh Mas. Saya juga belum tahu pasti sih sebenarnya apa itu passion. Namun saya mungkin akan berpendapat saja sih bahwa passion itu ya menurut saya itu adalah suatu hal yang memang apapun yang kita kerjakan itu kita senang gitu ya. Tidak ada yang terpaksa apapun itu. Samping itu kita juga memperoleh sesuatu dari apa yang kita kerjakan itu. Jadi passion itu adalah sesuatu hal yang kita senangi, yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Di samping itu kita juga memperoleh imbalan gitu. Dan sesuatu yang kita kerjakan itu juga dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi kayak ada cabang-cabangnya gitu. Mungkin itu sih. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Arief sudah membantu saya menjawab gitu. Tapi Mas Arief tadi kan bilang kalau ya saya cuma ini pendapat saya gitu. Tapi ya ini bagus gitu ya pemahamannya gitu untuk apa yang Mas Arief pahami ini sudah cukup menjelaskan gitu apa sih sebenarnya arti passion gitu. Nah, cuman nanti kita akan lebih apa ya mengupas gitu ya sebenarnya apa sih makna passion yang sebenarnya yang selama ini sedang kita cari gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab. Saya mulai materinya. Nah, saya berangkat dari kondisi yang sering saya temui dulu gitu ya teman-teman, bahwa kadang-kadang kita tuh ngerasa nggak sedang tidak menemukan passion itu karena apa? Karena pernyataan-pernyataan ini yang paling sering saya dengar gitu, entah itu dari klien saya, entah itu dari lingkungan sekitar saya, teman-teman gitu ya, atau yang saya baca dari media sosial gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa bosen gitu dengan apa yang kita kerjakan gitu, bosan. Terus itu tadi apa kalau yang disebutkan Mas Arif tadi, perasaan senang atau nah mungkin kebalikannya, nggak senang gitu dengan apa yang kita kerjakan, terus merasa bahwa ini kayaknya bukan passionku deh gitu. Ketika kita mengerjakan sesuatu rasanya ini kayaknya bukan passionku, terus bukan kayak gini nih kesibukan yang aku pingin gitu. Jadi kita melabeli sesuatu yang kita kerjakan itu tadi dengan, kalau saya dulu di acara yang sebelumnya saya menamakannya tuh ini judulnya itu adalah atas nama passion gitu. Jadi semua yang kita kerjakan ketika itu terasa perasaan yang mengiringi kita dalam mengerjakan sebuah hal itu, kemudian kita labeli dengan ini kayaknya bukan passionku, ini kayaknya bukan yang aku pinginin, hidupku kok kayaknya gini-gini aja gitu. Jadi kayaknya kita terus nyari apa sih sebenarnya passion itu gitu. Nah, kalau dikerucutkan gitu atau kalau dipertimbangkan, jadi ngerasa nggak nemuin passion itu karena apa sih teman-teman gitu. Ya ini karena adanya perasaan-perasaan yang mengiringi, ngerasa bosen, ngerasa lelah dengan aktivitas yang dijalani gitu. Kemudian kita tempelkan itu dengan istilah passion gitu, bahwa itu kayaknya kok aku bosen yang ngerjain ini, kayaknya bukan passionku deh gitu. Nah, tadi disinggung juga sama Mas Arief gitu ya, kurang puas dengan reward yang didapatkan gitu, entah itu bentuknya gaji atau apresiasi gitu ya. Ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita jadinya down lagi, terus ngerasa kayak ini bukan passion yang aku cari deh. Reward yang didapetin itu nggak bisa bikin kita puas. Nah, itu kita tempelkan juga dengan passion gitu. Jadi ya seolah-olah ketika kita nggak dapat
reward dalam bentuk apresiasi atau gaji atau dalam bentuk uang gitu ya, yang nggak sesuai sama kita, lagi-lagi kita tempelkan itu dengan passion, kayaknya bukan passionku deh gitu. Lalu membandingkan dengan aktivitas orang lain yang terasa lebih menyenangkan gitu. Nah, apalagi udah zamannya media sosial gitu ya teman-teman, ketika orang-orang lebih mudah untuk mengupload apa yang dia kerjakan gitu. Nah, lagi-lagi kita merasa bahwa kok dia bisa enjoy sih ngerjain itu, kok kayaknya orang tuh senang banget ngerjain apa yang dia kerjain. Kalau bahasanya sekarang apa namanya, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang menghasilkan uang. Wah, itu kayak jadi jargon banget gitu ya. Terus seolah-olah kita jadinya ngerasa kayak ini kayaknya bukan passionku deh. Lagi-lagi ditempelin sama passion. Ini kayaknya aku nggak ke passion deh di sini nih. Nah, kayak gitu. Terus apa namanya, merasa tidak ada perubahan hidup yang berarti. Yaitu hampir sama seperti reward gitu ya. Jadi kok kayaknya aku tuh gini-gini aja sama apa yang tak kerjain gitu. Lagi-lagi ditempelin sama passion, ini kayaknya aku tuh nggak punya passion di kerjaan yang ini gitu. Jadi hidupnya kerasa monoton gitu ya. Dan yang terakhir adalah kurang mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal gitu. Jadi misalnya salah satu contoh yang nyata kayak kondisi pandemi ini ya teman-teman, ketika berubah, ada sesuatu yang berubah, terus ya sudah, ketika yang dikerjakan itu kemudian ngalamin juga perubahan, jadinya kita jadi lagi-lagi ngerasa ini kayaknya nggak apa namanya, kayak ini memang bukan passionku. Jadi banyak hal yang mudah membuat kita untuk menempelkan itu dengan istilah passion gitu. Jadi ketika rasanya itu apa namanya, semangatnya berubah, rasa senangnya. Nah, tadi saya mengutip pernyataannya Mas Arif, rasa senangnya itu berubah gitu. Nah, itu kita tempelkan dengan makna passion. Jadi ketika itu turun gitu, kita jadi ngerasa ini kayaknya bukan passion gue deh pokoknya. Gitu. Nah, ini kondisi yang sering dihadapi ya teman-teman. Yang sering saya temukan bahwa passion ini sangat mudah untuk ditempelkan di kondisi-kondisi yang kemudian membuat orang jadi ngerasa ya itu tadi apa namanya, mudah untuk melabeli bahwa ini kayaknya bukan passionku. Oh, ini passionku, ini bukan passionku. Ketika bosen lagi, oh ini kayaknya bukan passionku. Ketika ngelihat orang lain lebih enjoy sama kerjaannya, ini kayaknya bukan passionku gitu. Nah, jadi apa sih passion itu teman-teman? Gitu. Kalau misalnya teman-teman mencari gitu ya di Google Translate gitu, atau apa sih, mencari arti passion itu sendiri di Google gitu. Artinya itu sebenarnya sesederhana gairah, semangat, dorongan. Itu passion teman-teman. Gitu. Nah, ini kalau disebutkan sama jurnal, nah kita lebih ilmiah gitu ya. Penjelasannya passion itu apa sih? Kecenderungan kuat terhadap aktivitas yang disukai, di mana mereka atau kita memberikan waktu dan tenaga yang dimiliki untuk aktivitas tersebut. Bisa dipahami nggak? Jadi passion itu kecenderungan kuatnya kita. Kalau kita menempelkan dengan makna yang di atasnya, passion itu ya semangat, gitu, gairah, dorongan kita untuk ngelakuin sebuah aktivitas. Gitu. Kalau kita sudah menemukan aktivitas yang pas, nah ini kata kuncinya nih, passion itu akan hadir. Gitu. Ketika kita akhirnya mau untuk memberikan tenaga kita, apa ya bahasanya tadi, kalau bahasanya Mas Nanda yang sebelumnya tadi mengatakan itu seperti di bawah sadar gitu ya, ketika mungkin kita sudah menemukan sesuatu yang pas, langsung deh kepantik deh passionnya kita. Tapi benar, itulah passion. Passion itu ya semangat, passion itu dorongannya, passion itu gairahnya. Itu passion itu adalah keinginan yang membara, keyakinan yang kuat, dan dorongan yang membuat orang berdisiplin untuk mencapai visinya. Nah, itu jadi pertanyaan yang terpenting nanti yang akan kita bahas lebih jelas itu ya, insya Allah. Tapi kita melihat dulu passion di sini teman-teman. Passion itu ya diartikan dengan semangat, gairah, dorongan yang bisa jadi sangat fluktuatif gitu ya bentuknya terhadap aktivitas yang kita sukai. Jadi ketika kita menemukan aktivitas yang kita sukai, ya kita rela untuk memberikan tenaga dan waktu untuk mengerjakan hal itu. Gitu. Nah, jadi bisa dibayangin nggak kalau teman-teman apa namanya, melihat passion ini bahwa ya itu tadi semangat, gairah, dorongan, rasa yang sifatnya bisa aja naik turun gitu. Jadi bisa dibayangin nggak kalau selama ini teman-teman hanya fokusnya pada passion gitu. Sedangkan passion itu bisa naik, bisa turun, bisa kemudian hilang. Bisa bayangin nggak kalau yang teman-teman kerjakan itu kemudian hanya bergantung pada pencarian passion gitu. Ya kalau tiba-tiba dia hilang, dia tiba-tiba turun, ya udahlah, apa ya bahasanya, jadinya kita down lagi, kayak ngerasa lagi-lagi kayak, duh ini kayaknya bukan passion, karena kita hanya berpegang pada passionnya, semangatnya, gairahnya, dorongannya. Gitu. Nah, apa bahayanya
ketika kita hanya fokus sama passion-nya, ya yang pertama adalah kita jadi nggak realistis. Apa yang kita semangatin itu apa? Gitu. Yang kemudian kita mau mau kita luangkan waktu kita untuk mengerjakan itu tuh apa? Gitu. Karena kita hanya berfokus sama sesuatu yang memang sifatnya fluktuatif itu tadi. Gitu. Kemudian bisa jadi itu memicu perasaan insecure juga. Gitu ya, itu juga ya, karena kita lagi-lagi karena kita sifatnya lagi naik turun gitu. Ketika kita turun dan kemudian saat itu juga kita melihat bahwa ada orang yang sedang sangat enjoy sama pekerjaannya di saat sama aktivitasnya, di saat kita sedang misalnya lagi bosen-bosennya sama aktivitas kita. Jadinya apa? Itu kan akan memicu perasaan insecure, kayak aduh kayaknya aku nggak se-enjoy dia ya, aduh kayaknya pekerjaanku ini nggak lebih baik dari dia, kayaknya aktivitasku ini nggak lebih menarik dari dia. Gitu. Nah, itu ketika kita hanya fokus sama yang namanya passion. Kemudian apa, emosional, jelas gitu ya. Karena passion ini ya seperti itu tadi, rasa senang, semangat, apa yang sifatnya bisa jadi naik turun, gitu ya, sangat emosional sekali kalau kita hanya fokus pada apa yang namanya passion. Kalau kita yang dicari itu hanyalah passion, kita yang dicari itu cuma semangatnya, cuma gairahnya, gitu. Lalu apa, mempersempit ruang gerak dan definisi sukses. Ya sama, lagi-lagi karena kita hanya fokusnya sama apa yang kita ngerasa seneng gitu ya. Jadi sukses itu hanya dipandang dari kalau kita ngerasa senang berarti itulah jalan sukses kita. Padahal enggak gitu ya. Bisa jadi makna yang sebenarnya itu lebih luas daripada si passion ini sendiri. Gitu. Terus kemudian hanya fokus ke diri sendiri gitu ya. Lagi-lagi kalau misalnya kita hanya fokus sama semangatnya kita, ya sudah, yang dilihat itu cuman kita. Gitu. Cuman ya aku seneng nggak seneng, bosen nggak bosen, puas nggak puas gitu. Jadi semuanya itu tentang diri kita. Gitu. Kalau kita hanya fokus sama passion. Dan yang terakhir, jelas ini tidak sustainable, nggak akan bertahan. Gitu. Dia nggak akan stabil gitu jalannya. Ya karena sifatnya sendiri aja fluktuatif gitu ya, naik turun gitu. Jadi sampai sini bisa punya gambaran nggak teman-teman soal passion? Kalau yang teman-teman fokuskan adalah passion, cari gairahnya, cari klik sama gairahnya, ya bisa jadi itu hilang-hilangan gitu. Bisa jadi memang di saat kita mengerjakan sesuatu sangat manusiawi ketika akhirnya kita muncul perasaan lelah gitu ya. Mungkin itu tadi perasaan bahwa kok ini nggak menghasilkan sesuatu ya kerasanya. Misalnya kayak gitu ya. Itu kan sangat manusiawi ketika kita ngerasa kayak gitu, kok ini capek ya ngerjain ini ternyata gitu. Kok ini ternyata aku sudah berjalan berbulan-bulan tapi ternyata yang dihasilkan baru segini ya. Nah, kalau kita hanya fokus sama perasaan kita, itu tadi fokus ke diri sendiri, jadinya nggak realistis. Apa sih sebenarnya yang kita cari? Itu akhirnya ketika kita hanya fokus sama yang namanya passion, ngejar gairahnya, ngejar semangatnya, yang pada dasarnya itu sangat emosional memang sifatnya gitu. Dan bisa jadi ketika kita hanya fokus sama si passion ini sendiri gitu ya, yang sering digadang-gadang untuk mencari passion, ya akhirnya nggak sustainable gitu. Dan itu jadi menjawab banyak permasalahan kenapa pada akhirnya misalnya teman-teman lihat di media sosial gitu ya, pada akhirnya kenapa orang-orang jadi kayak gampang gitu kehilangan semangatnya, gairahnya buat menyuarakan sesuatu, buat kadang-kadang jadinya kelihatan banyak orang yang kemudian lesu gitu ya, gampang untuk lesu ketika apa yang disuarakan ini nggak banyak apresiasi gitu ya, nggak banyak dapat dukungan, terus jadinya lesu gitu ya, jadi down gitu, jadinya ya nggak sustainable. Karena kita hanya fokus pada passion gitu, dapat seperti yang disebutkan tadi ya, kalau passion ini bisa aja down ketika kita membandingkan dengan orang lain, kemudian ketika kita nggak dapat apresiasi seperti yang kita mau ya, karena kita hanya fokus pada passion. Sampai di sini semoga bisa dipahami dulu makna si passion ini, gitu. Nah, jadi apa sebenarnya yang lebih penting untuk ditemukan? Kalau misalnya passion ini sebenarnya apa bahasanya ya? Hanya sesuatu yang mengiringi. Seperti yang tadi ditunjukkan di sini, bahwa ini ya kecenderungan kuat terhadap aktivitas yang disukai, di mana mereka memberikan waktu, tenaga yang dimiliki untuk aktivitas tersebut. Keyakinan kuat dan dorongan yang membuat orang berdisiplin untuk mencapai visinya. Berarti apa teman-teman yang lebih penting untuk ditemukan?
terlepas dari passion? Ada yang tahu? Pencapaiannya, Kak Sarita. Pencapaiannya gimana itu Mas Nanda? Jadi kayak misal kayak saya nih, saya memiliki passion. Sebenarnya kalau bisa dibilang passion saya itu nanti mungkin kalau ada sesi tanya jawab ya. Ada satu pencapaian besar yang memang karena dari bangku sekolah dasar saya memang anak yang mungkin lebih kuat di bidang seni. Apalagi awal dulu saya memang orang teater, jadi orang yang teater. Terus tahun 2004 saya mulai menjadi public speaker gitu kan. Waktu saya masih kelas 1 SMP. Jadi saya pengen dapat pencapaiannya karena saya kan profesi saya sekarang apoteker, tapi saya sekarang terjun menjadi seorang tentor bimbel karena farmasi itu saya merasa itu bukan dunia sih, karena dulu waktu sekolah farmasi biasalah keinginan almarhumah mama untuk kalau kamu sekolah farmasi otak kamu, daya analisa kamu apa akan semakin tajam gitu, karena kan kita tahu we know lah farmasi itu kan sekolahnya seperti apa. Cuman ketika mencoba menyelami dalam konteks farmasis job ya, pekerjaan farmasi the real, misal clinical pharmacist atau apa gitu, kayak ngerasa nggak klop gitu Kak Sarita. Nah makanya kalau kata saya sih yang penting untuk ditemukan dari passion itu pencapaiannya, karena mungkin seperti saya benar tadi Kak Sarita bilang bahwa kita passion itu kan membara gairah, bisa hilang-hilangan kapan aja gitu. Nah, and I feel like that, saya merasakan itu banget. Tapi yang pengen saya penting temukan tuh pencapaiannya gitu. Kalau kata teman-teman, sayang kalau kamu putar balik, harusnya kamu go ahead lurus gitu. Pokoknya siapa tahu dari passion yang kamu jalanin, kamu akan menemukan satu gift gitu loh, special gift yang kita nggak pernah tahu itu apa. Atau special apa yang kita dapatkan tuh nanti ada sesuatu yang spesial dan we don't know about pencapaian itu apa, karena kita yang penting jalan aja dulu gitu. Oke. Iya, Masya Allah. Terima kasih Mas Nanda buat berbagi ceritanya gitu ya. Nah, ini nanti bisa hampir serupa dengan contoh-contoh yang nanti saya berikan gitu ya, bahwa kalau menurut Mas Nanda yang penting dicari itu adalah untuk pencapaiannya. Tapi Mas Nanda, sebelum kita sampai ke pencapaian gitu ya, ada sebenarnya hal yang perlu kita temukan dulu gitu. Terlepas dari passion-nya itu sendiri, seperti yang tadi sudah saya kasih bocorannya sedikit gitu ya. Jadi passion itu kan semangat. Nah, kalau kita bahasanya gini, kalau misalnya kita punya semangat, apa dong yang mau disemangatin nih? Gitu. Apa sih yang mau disemangatin? Gitu. Kalau misalnya passion ini adalah api gitu ya, ibaratnya itu ya adalah api, apa yang mau dibakar? Itu apa yang bikin dia jadi lebih membara. Nah, itu kan yang lebih penting untuk ditemukan. Jadi ya kalau misalnya kita ngomongin api ya api itu nggak akan berkobar kalau nggak ada objek bakarnya. Gitu kan, apa yang mau dibakar gitu kalau bukan sama si api ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomonginnya soal passion gitu, kita nyari apinya gitu ya, gimana kita mau nyari api kalau misalnya apa yang mau dibakar sama apinya itu aja nggak ada gitu. Nah, ini ada yang ngomong di kolom chat gitu, visi misi hidup kita, tujuan. Oke, iya benar. Jadi yang lebih penting untuk ditemukan itu adalah ini teman-teman. Seseorang itu akan jadi passionate, bisa bayangin ya, teman-teman tuh akan lebih punya passion, akan lebih passionate, akan lebih bergairah buat lebih semangat buat ngerjain sesuatu terhadap aktivitas tertentu yang melalui dua proses penting, yaitu penilaian terhadap aktivitas dan internalisasi pada representasi aktivitas dalam aspek inti dari diri seorang, yaitu identitas gitu. Ini kalau disederhanakan gitu ya, bahasanya agak tinggi nih memang kalau dari jurnal ini ya. Saya pun perlu berkali-kali gitu waktu membaca ini gitu. Jadi seseorang itu akan punya passion kalau kita itu punya pandangan terhadap sebuah aktivitas, dan aktivitas itu merepresentasikan diri kita gitu. Semoga itu lebih bisa dipahami ya. Jadi kita akan lebih bisa punya dorongan semangat ketika kita itu kita memahami tentang aktivitas apa yang dikerjakan, dan aktivitas itu adalah representasi, adalah tampilan dari apa yang memang menunjukkan diri kita gitu.
Nah, jadi ya itu yang perlu kita cari dulu, apa nih sebuah aktivitas yang memang kita intuit gitu. Yang berarti kita memang mau mengerjakan sesuatu itu karena itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi pertanyaan pentingnya adalah daripada sebelum kita mengejar yang namanya passion itu, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita jawab dulu gitu. Untuk bisa memiliki passion, apakah kita sudah tahu dengan visi misi kita gitu? Apa hal yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu? Gitu. Apa yang jadi potensi kita? Apakah kita sudah kenal dengan tujuan kita? Nah, ini kan yang lebih penting untuk ditanyakan. Bahasanya passion itu ya hanya itu, apa passion itu ya apinya yang membakar gitu. Tapi apa yang ingin kita bakar itu kita sudah ketemu nggak? Apa sih yang pengen kita apa kobarkan gitu ya, bahasanya kalau pakai api gitu ya, kobarkan di diri kita, apa sih sebenarnya yang pengen kita hidupkan gitu. Kita udah ketemu belum sama tujuan kita gitu. Kalau bahasanya ini misal, kenapa kok kita penting jadi punya tujuan gitu ya. Ini kenapa kok saya kasih simbol apa namanya gambar tanda panah ke sana ke sini gitu ya. Karena misalnya bayangin aja, pakai analogi jalan gitu. Kalau di Jogja gitu saya taunya ke Malioboro gitu ya teman-teman. Misal saya mau ke Malioboro gitu. Karena saya tahu apa yang mau saya beli di sana dan itu harus saya beli nih sebelum misalnya saya pulang ke kota saya gitu misalnya. Gitu sebelum saya pulang ke Bima. Misalnya teman-teman dari Bima main ke Jogja terus mau ke Malioboro, ada yang harus dibeli pokoknya sebelum balik ke Bima. Nah, tiba-tiba teman-teman kan tahu nih tujuannya mau ke Malioboro. Banyak kan jalannya gitu. Kita tahu bahwa kalau lewat sini kita lihat di Jimab, bisa kok lewat sini gitu. Terus apa? Terus habis itu kalau misalnya di jalan macet gitu kan, macet banget. Jogja kalau weekend macet banget gitu ya teman-teman. Nah, dia macet banget. Kalau misalnya teman-teman nggak punya tujuannya gitu ya, nggak punya tujuannya gitu, teman-teman bakal ngerasa aduh deh, pokoknya macet ini bakal tak tungguin deh sampai aku dapat barangnya ke Malioboro. Itu passion gitu. Tapi bayangin kalau misalnya teman-teman udahlah nanti kapan-kapan kayaknya barangnya tuh nggak penting-penting amat kok, udah nggak apa-apa lah, nggak usah ke Malioboro juga nggak apa-apa gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman di situ sama beberapa orang temannya gitu ya, kalau misalnya ada yang ngomong udahlah nggak usah ke Malioboro gitu, kita ke mall aja misalnya. Ya nggak ya, ya udahlah ke mall juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu kita ke Malioboro ada barang yang harus dibeli sebelum kita balik ke Bima, teman-teman kan pasti akan nungguin seberapapun macetnya itu gitu. Kalau perlu teman-teman turun dari mobil, teman-teman jalan karena teman-teman butuh barang itu sebelum balik ke Bima. Gitu. Nah, itu pentingnya supaya kita itu punya visi misi, kita tahu nggak apa tujuan kita. Karena ketika kita tahu tujuan kita, passion itu akan muncul. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalaupun macet, enggak, pokoknya aku harus sampai ke Malioboro dulu. Gitu. Macet-macetan kita tungguin deh pokoknya. Soalnya memang kita pengen sesuatu itu. Gitu. Dan kalau misalnya ada yang ngelihatin gitu, wah itu kok di pinggir jalan gitu, wah itu kok kayaknya barang-barangnya lebih oke ya di situ. Kok di situ ada mall yang kayaknya lebih menjanjikan gitu ya, apa yang mau dilihat gitu. Kalau misalnya kita nggak pengen banget ke Malioboro, ya udahlah melipir aja, udah kita mampir ke situ aja deh, nggak usah ke Malioboro gitu kan. Jadi kita gampang terombang-ambing, kita gampang melihat sesuatu yang terlihat lebih menyilaukan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa enggak, pokoknya aku harus ke Malioboro, ke Jogja aku harus sempat ke Malioboro, itu pasti kita akan punya passion gitu buat sampai ke sana. Nah, itu pertanyaannya teman-teman gitu. Itu analoginya. Itu yang namanya passion. Kalau teman-teman cuman bergantung sama ya udahlah kalau misalnya nggak ke Malioboro juga nggak apa-apa gitu. Kalau itu ibaratnya kalau teman-teman cuma bergantung sama passion, semangat-semangatan aja gitu. Padahal semangat itu bisa hilang, bisa nggak muncul gitu ya udahlah nggak apa-apa gitu, ya udah kita ke mall juga nggak apa-apa. Ya itu kalau fokusnya hanya pada passion. Tapi kalau kita tahu nih apa tujuannya, karena kita tahu apa yang ada di Malioboro itu merepresentasikan apa yang kita pinginin, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya ini ya, merepresentasikan apa yang sebenarnya itu jadi keinginan kita, itu pasti akan bikin passion itu muncul gitu. Karena kita tahu itu adalah sesuatu yang memang gambarin dari diri kita, itu adalah sesuatu yang memang kita pengenin gitu. Nah, itu yang lebih penting gitu ya. Nah, gimana caranya membangun tujuan atau mission gitu ya, atau visi misi atau apalah tadi bahasanya gitu ya, tujuan itu, visi misinya itu. Nah, di sini tuh terbagi jadi 3 hal gitu yang penting untuk teman-teman lihat. Nah, seperti yang sebelumnya tadi di awal saya sampaikan gitu ya teman-teman, bahwa
apa namanya, kalau kita ngomongin passion, mencari membentuk sebuah tujuan gitu. Kalau misalnya teman-teman hadir di acara apa namanya self development yang lain, bisa jadi caranya juga berbeda gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini itu adalah salah satu cara yang bisa teman-teman pakai untuk refleksi diri gitu. Karena lagi-lagi saya bilang seperti di awal tadi bahwa ini adalah saya melihatnya dari sudut pandang psikologi gitu ya. Jadi yang penting untuk ditanyakan itu adalah ke dirinya teman-teman sendiri gitu. Yang lebih penting dicari itu adalah dari psikologisnya teman-teman sendiri, dari jiwanya teman-teman sendiri. Dan itu harus muncul dari suaranya teman-teman sendiri memang gitu. Nah, jadi ini salah satu caranya untuk bertanya gitu ke dirinya teman-teman sendiri. Coba waktu saya menjelaskan ini, saya harap teman-teman sambil bertanya, gitu ya. Coba sambil dicari, gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan, teman-teman coba dirasa-rasain, gitu ya. Oh, ini kalau di aku berarti apa ya ini kira-kira yang apa namanya yang terasa, gitu. Yang pertama adalah dunia, gitu. Yang kedua adalah diri, dan yang ketiga adalah dampak, gitu. Yang pertama dulu soal dunia. Coba teman-teman tanyakan, gitu ya. Dari semua isu yang tengah dihadapi oleh dunia, masalah apa yang paling menarik untuk saya dan ingin saya bantu pecahkan? Coba itu dijawab sama teman-teman. Apa sih banyak sekali isu yang terjadi di dunia sekarang? Gitu. Nah, apa sih yang ternyata kalau misalnya teman-teman melihat Instagram, melihat Twitter gitu, teman-teman kalau scroll-scroll pasti akan langsung berhenti di situ. Apa sih isu yang sebenarnya selalu bikin kita tertarik gitu, selalu bikin kita kadang-kadang mungkin ngomel dalam hati gitu, ini kok kayak gini sih, ini kayaknya ada nggak benar nih, apa isu itu teman-teman gitu. Apakah isu itu cuma satu? Enggak, bisa jadi banyak gitu ya, bisa jadi ada beberapa gitu, bisa jadi apa nih, misalnya kayak oh pandemi ini ternyata orang-orang itu apa namanya susah ya dapat dapat apa namanya bahan pokok yang makanan pokok yang murah gitu. Oh kayaknya itu jadi kok kayaknya aku kasihan ya. Itu dulu dikumpulin gitu. Itu dulu dikumpulin. Oh ternyata aku tertarik nih sama isu-isu yang kayak gitu. Oh kalau aku ngelihat ada kayak kemarin tuh di Instagram saya ngelihat ya ada yang lagi booming banget tentang apa namanya orang jualan apa ya, terus ditawar harganya lebih tinggi gitu. Nah kita kan ngelihat tuh dari isu-isu yang kayak gitu. Oh ternyata isu kayak gitu tuh bikin aku tertarik ya, bikin aku tergerak ya gitu. Dicatat dulu gitu. Terus kita ngelihat bahwa oh ternyata di pandemi ini gitu makanan apa namanya angka diabetes itu meningkat banget gitu. Nah ternyata apa namanya orang-orang tuh mungkin fokus sama apa namanya COVID-nya gitu. Tapi orang-orang itu nggak tahu bahwa ketika mereka di rumah aja itu ternyata muncul masalah lainnya gitu. Jadi lebih banyak ngemil, jadi lebih sering makan dan itu ternyata meningkatkan resiko diabetes gitu. Dan sedangkan diabetes ini adalah resiko juga menjadi komorbid bagi orang-orang yang COVID. Oh ternyata makanan yang sehat itu kayaknya penting ya. Itu dulu isunya gitu. Jadi penting untuk mencari apa sih masalah yang bikin saya tertarik gitu. Oh ternyata isu ini tuh ada loh di masyarakat dan aku tuh ternyata tertarik sama isu-isu itu gitu. Atau masalah yang dekat dengan dunia saya, kesehatan mental gitu. Oh ternyata kalau orang banyak di rumah itu ternyata banyak yang mulai mulai ngerasa kesepian kayak gitu ya. Ternyata angka depresi bisa jadi meningkat. Oh ternyata kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat ketika apa namanya di kondisi pandemi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh teman-teman. Apa yang bikin teman-teman tertarik? Gitu. Apa yang sebenarnya pengen teman-teman bantu untuk pecahkan? Gitu. Nah, dari pertanyaan itu kemudian di breakdown ke pertanyaan yang lebih kecil-kecil. Dari seluruh masalah yang ada di dunia, mana yang jadi fokus peduliku? Aku peduli sama hal apa sih sebenarnya? Misal di pandemi ini ternyata banyak juga ya teman-teman yang mulai bercocok tanam gitu ya, mulai tanam tanaman gitu, terus mulai banyak yang belajar soal baking gitu, terus banyak yang mulai, saya melihat teman-teman saya tuh juga banyak yang mulai bikin kompos gitu ya, katanya apa namanya semakin seiring dengan berjalannya pandemi ini sampah kayak masker gitu makin meningkat gitu, jadi banyak yang sudah mulai sebenarnya dari sebelumnya sih ya, cuman kan lebih banyak yang beralih ke green apa namanya hidup yang lebih lebih apa namanya lebih ramah sama alam gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh apa nih yang jadi peduliku gitu. Nah, terus kesenjangan macam apa yang ada di luar sana yang paling bikin aku gelisah
gitu. Nah itu dari hal-hal yang kayak gitu tuh, oh ternyata ada ya apa namanya yang tadi tuh yang saya contohkan misalnya yang soal diabetes itu. Oh ada nih orang-orang yang apa namanya makan angka diabetesnya meningkat, tapi ternyata orang-orang yang menyediakan pangan yang lebih ramah gula itu ternyata masih sedikit nih. Gitu. Nah berarti apa nih yang perlu yang bisa kita lakukan? Gitu, kegelisahan apa, kesenjangan apa sih yang bikin kita gelisah? Wah kalau misalnya kayak gini lama-lama makanan makin nggak terkontrol gitu ya, kemudian angka diabetes makin naik, sedangkan COVID juga makin mengancam, sedangkan diabetes itu jadi komorbid gitu, dimana orang-orang yang punya apa namanya yang punya diabetes itu akan mungkin lebih punya resiko yang lebih tinggi gitu ya kalau kena COVID. Oh berarti ini diabetes ini juga perlu nih ditangani. Gitu. Kesenjangan apa yang ada di luar sana yang bikin teman-teman gelisah? Gitu. Kemudian itu apa perubahan yang ingin aku lihat? Apa sih yang ini kayaknya pertanyaan yang paling dalam ya. Apa sih perubahan yang teman-teman pengenin? Gitu. Perubahan apa yang pengen teman-teman lihat apa namanya dari sekitarnya teman-teman? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang penting untuk kita jawab dulu tentang dunia. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menemukan masalah di dunia gitu. Ini yang penting untuk diketahui juga ya teman-teman, bahwa dunia ini tuh nggak akan kehabisan masalah, tenang aja. Gitu. Selama masih hidup, gitu, selalu akan ada masalah. Nah, kita mau nggak jadi bagian dari solusi? Gitu. Makanya penting untuk kita untuk melihat apa sih sebenarnya masalah-masalah yang ada di sekitar kita, dan nggak cuma ikut-ikutan gitu ya. Oh, kayaknya temanku bahas soal ini ya. Temanku tuh bahas soal kesehatan mental. Oh, kayaknya aku oke juga deh kalau bahas soal kesehatan mental. Bahkan teman-teman, kami yang sama-sama di ranah psikolog aja gitu ya, sama-sama di ranah psikologis, bahasan tentang mental health itu bisa jadi sangat berbeda. Gitu. Ada teman saya yang kemudian lebih concern soal depresi gitu ya. Ada teman-teman saya yang lebih concern apa namanya tentang masalah kesepian gitu ya. Ada teman-teman saya yang lebih concern tentang masalah self care gitu. Jadi artinya jangan khawatir teman-teman. Teman-teman tuh pasti bisa menemukan fokusnya yang sesuai sama apa sih kira-kira sesuatu yang memang bisa jadi bahasanku dan itu memang keluar dari keinginanku gitu. Jadi meskipun soal mental health pun sangat luas gitu ranahnya. Gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan yang pertama itu sampai saya tulis 3 kali ya, riset gitu. Cari apa yang ada di sekitar kita, cari apa namanya kok bahasanya cari masalah ya, tapi emang benar cari permasalahannya itu apa yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian yang kedua adalah bangun empati dan peka sama masalah apa yang ada di sekitar kita. Banyak sekali teman-teman kalau misalnya teman-teman mau lihat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa aku tuh kayaknya nggak berguna ya gitu. Aku kok mungkin teman-teman ada yang sering ngerasa kayak gitu juga. Aku kayaknya nggak ada, kok aku nggak berguna sih, kok aku insecure, kok aku kecil sih, kok aku kayaknya nggak berharga, aku kayak nggak ada manfaatnya di antara teman-temanku yang lain yang terasa lebih punya manfaat gitu ya kalau kita ngeliat dari medsosnya gitu, lebih punya dampak gitu. Padahal enggak teman-teman gitu. Nah sekarang tinggal kita mau nggak buat keluar dari zona nyaman dan amannya kita buat melihat bahwa banyak sekali sebenarnya ada masalah di luar sana dan kita mau nggak jadi bagian dari solusi itu. Caranya gimana ya ini tadi riset, bangun empati sama peka gitu bahwa ada masalah-masalah di sekitar kita. Terus berangkat dari lingkup terdekat atau terkecil gitu. Jadi melihatnya tuh jangan yang tiba-tiba langsung luas gitu. Jangan yang tiba-tiba langsung oh aku mau merubah dunia ini jadi kayak apa boleh itu jangka panjangnya boleh. Tapi jangka yang paling pendek dulu seperti yang sebenarnya yang saya bilang tadi soal diabetes itu ya. Itu tuh berangkat dari kisah yang saya pernah baca gitu bahwa apa makanan yang soal diabetes itu apa namanya berangkat dari perjalanan saya lupa siapa seseorang yang melihat ayahnya itu punya diabetes dan sangat kesusahan untuk mendapat makanan yang ramah gula gitu. Mungkin teman-teman juga pernah baca cerita-cerita kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang kena penyakit tertentu, cancer atau mungkin ginjal gitu ya, mereka harus jaga banget makanannya gitu ya. Jadi berangkat dari hal-hal yang terkecil di sekitar kita. Oh, aku kayaknya pengen deh bikinin makanan yang ramah gula buat Bapak gitu. Orang yang kena diabetes kan bukan berarti nggak boleh gula sama sekali gitu ya, tapi kan gulanya dibatasi. Nah, ternyata kayaknya susah ya kalau misalnya mau beli makanan yang di luar sana kita nggak tahu kadar gulanya. Berarti kayaknya aku perlu bikin makanan sendiri
Dan kita melihat bahwa di luar sana tuh banyak sekali mungkin orang-orang, bukan mungkin ya, banyak sekali orang-orang yang juga kena diabetes. Dan ternyata makanan ini mungkin dibutuhkan gitu untuk orang-orang di luar sana yang makanan yang tetap enak tapi ramah gula. Nah, itu kan berangkat dari lingkup terkecil atau terdekat kita. Gitu, berangkat dari hal-hal yang concern dari keluarga kita gitu atau dari diri kita sendiri gitu, atau masalah-masalah yang mungkin muncul dari diri kita gitu ya. Jadi berangkatnya tuh jangan lihat yang apa nih yang mau diselesaikan dari pandemi ini semuanya. Enggak, teman-teman, pandemi ini kalau mau di breakdown masalahnya itu banyak gitu. Jadi artinya kita berangkat dari lingkup yang terdekat atau terkecil kita. Dan buat jangka pendek dan jangka panjang, itulah fungsinya membuat visi misi gitu ya. Visi itu adalah sesuatu yang lebih luas gitu, tujuan kita, mimpi kita. Nah, tapi yang ranah terpendeknya itu apa? Gitu. Misal, mungkin teman-teman sering baca gitu ya, cerita tentang orang-orang yang membangun mimpinya gitu. Ya ada beberapa teman-teman saya yang kayak pingin punya misalnya dia pengen punya rumah Quran, misalnya kayak gitu ya. Terus pengen punya rumah baca kayak gitu. Tapi sadar bahwa kalau misalnya untuk membangun hal itu tuh butuh banget duit gitu, butuh banget uang gitu. Sedangkan sekarang posisinya adalah nggak punya uang, belum punya uang yang cukup gitu untuk membangun tempat seperti itu. Maka dia bekerja. Nah, kalau ngomongnya bekerjanya ini apakah selalu terus dia bekerja jadi PNS gitu ya? Apakah kemudian PNS-nya ini salah? Ya enggak gitu. Karena apa? Karena PNS ini dari gaji yang dia kumpulkan itu sebenarnya mengantarkan dia ke visi yang lebih panjang gitu. Tapi apa misinya yang dilihat adalah yang di sekarang gitu. Bisa bayangin nggak kalau misalnya kita cuman misalnya nih ada yang banyak mungkin di sekitar kita yang disuruh jadi PNS gitu, hanya karena keinginan disuruh sama orang tua gitu misalnya gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa melihat bahwa ternyata kalau dari jadi PNS itu aku bisa ngumpulin duit, dan dari ngumpulin duit ini aku bisa nanti suatu hari bikin rumah Quran kayak gitu. Banyak teman-teman di sekitar saya juga atau mungkin di sekitarnya teman-teman gitu. Maka jangka pendek dan jangka panjang ini penting banget untuk dibikin gitu ya. Mungkin kita belum bisa langsung sampai ke tujuan kita. Kita pengen apa sih dedikasi hidup kita untuk jadi guru di pedalaman gitu misalnya gitu ya. Tapi kita perlu realistis bahwa hidup kita di sana tuh juga butuh uang, butuh ini. Kalau misalnya kita memang berangkat bukan atas nama NGO atau apa gitu ya, kita pengen gitu. Kita butuh pemantapan dulu, kita butuh belajar dulu ternyata tentang hidup di sana tuh seperti apa. Nah, jangka pendek dan jangka panjang ini perlu dilihat gitu kan teman-teman. Gitu. Jadi nggak langsung nggak langsung pokoknya aku mau banget ke pedalaman, aku mau ngajar. Nggak bisa gitu juga kan. Tapi kan kita harus men-settlekan dulu misalnya di sini sedang sedang butuh uang, mungkin aku harus membangun dulu wirausaha yang mungkin nanti akan berjalan sendirinya, dan nanti kalau wirausaha itu bisa menghasilkan sudah bisa memutar uangnya sendiri, nah kita baru bisa berangkat gitu untuk ngajar di pedalaman atau seperti apa gitu, atau cita-cita yang lainnya gitu. Jadi artinya teman-teman, itulah pentingnya punya passion. Apa sih sebenarnya yang mau kita bangun? Walaupun jalan yang sekarang itu nggak selalu nganterin ke sana, nggak selalu langsung bisa mengantarkan kita ke sana. Seperti yang saya bilang tadi, kalau asal kita tujuannya tahu ke Malioboro, gitu, kita tahu jalannya mungkin bisa jadi ruwet gitu ya, lewat mana dulu gitu. Tapi kita tahu bahwa jalan itu nganter nggak ke tujuan kita ke Malioboro. Selama jalan itu mengantarkan kita ke sana, mau macet, mau lama, kita pasti masih akan bisa membangkitkan passion itu buat sampai ke tujuan gitu. Nah, ini pentingnya untuk punya tujuan, apa sih yang mau lihat, perubahan apa sih yang mau kita lihat dari dunia gitu. Itu kan kayaknya luas banget ya, kayaknya dunia tuh ya besar banget gitu. Emang kita bisa ya bawa dampak yang segitu luasnya. Makanya kita berangkat dari lingkup terkecil dan bikin jangka panjang dan jangka pendeknya gitu. Itu untuk yang dunia. Nah, kemudian untuk yang diri, gitu. Ini kan jadinya kalau tadi keluar, nah ini ke dalam, gitu. Potensi dan proses kreasi apa yang bisa dioptimalkan dalam menjalankan peran kita? Teman-teman kenal nggak sekarang sama potensinya? Gitu. Kemampuan apa yang aku kenali dari diriku untuk bisa kontribusi dalam menyelesaikan masalah? Gitu. Nah, misalnya yang kayak tadi saya bilang, kayak yang tadi saya bilang,
apa tadi contohnya, misalkan pandemi itu banyak sekali permasalahan yang muncul gitu. Kita bisa lihat dari potensi, ada orang-orang yang ternyata orang-orangnya kena diabetes tadi, dan itu dia bisa menjadi komorbid yang resiko yang cukup kuat gitu ya. Jadi kita ngelihat dari masalah itu. Aku punya nggak kemampuan soal diabetes gitu? Apakah aku tahu soal diabetes gitu? Aku paham nggak? Aku bukan dokter gitu kan. Nah, terus apa? Aku kalau ngasih informasi kayaknya aku juga nggak bisa banyak informasi. Tapi ternyata aku bisa masak loh. Gitu. Ternyata aku tahu loh aku bisa masak. Mungkin aku bisa loh hasilin makanan yang lebih ramah gula seperti yang saya bilang tadi. Ternyata aku punya loh dari kondisi ayah gitu. Tadi yang saya bilang kan ada yang berangkat dari kondisi ayahnya sendiri. Aku jadi tahu informasi-informasi soal diabetes. Apa yang bisa aku lakukan? Ternyata aku bisa ngasih informasi di media sosialku gitu tentang apa sih bahayanya diabetes dan apa aja yang harus dijaga. Nah itu, jadi kemampuan apa yang kita punya yang bisa kita berikan untuk membawa perubahan gitu. Jadi disesuaikan antara apa yang tadi kita lihat di dunia dan aku punya kemampuan apa nih gitu. Misal dari teman-teman yang concern misalnya sama isu mental health gitu ya, mental health issue gitu. Ya teman-teman banyak gitu kan sekarang yang bersuara tentang kesehatan mental, pentingnya kesehatan mental gitu. Tapi kan kita melihat aku punya kemampuan apa nih gitu. Jadi aku punya kemampuan misalnya teman-teman bukan kuliah di bidang psikologi gitu. Aku nggak punya kemampuan sih soal psikologi, tapi apa nih yang bisa aku bantu gitu. Mungkin aku bisa membantu soal apa nih yang bisa kita lakukan untuk self care-nya gitu. Apa sih yang bisa aku lakukan untuk ketika aku ngerasa lelah gitu, nah itu yang kita suarakan gitu. Jadi apa nih potensi kreasi yang bisa kita optimalkan untuk jalanin peran kita gitu. Nah itu dari diri. Gimana caranya kita mengenali kemampuan diri? Ini yang bisa dilakukan teman-teman. Coba hal baru gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman melihat orang-orangnya kok kayaknya dia enjoy banget ya ngerjain itu, kan kita nggak tahu proses di belakang layarnya gitu. Gimana dia jatuh bangunnya, nyoba hal baru gitu ya. Kemudian latihan dan belajar gitu. Karena ya sesuatu itu nggak mungkin tiba-tiba bisa gitu aja. Even seseorang itu punya bakat gitu ya. Jadi seseorang yang punya bakat itu ya dia memang mungkin punya kecenderungan yang lebih besar untuk lebih mudah mempelajari sebuah hal gitu. Tapi pun itu adalah bakat, dia tetap perlu melatih gitu. Makanya di sini yang penting adalah coba hal baru, teman-teman pelajari. Kalau misalnya teman-teman dari yang pertama tadi sudah ngeriset gitu ya, ternyata kalau misalnya kita mau ngomongin soal potensi resiko di masa COVID ini, ternyata banyak nih hal yang tadi kita dapetin dari riset gitu. Dari hal-hal yang kita riset itu apa sih yang kira-kira aku bisa masuk di situ ilmuku, apa yang aku bisa gitu. Kayaknya aku bisa baking deh, coba makanan yang lebih ramah gula. Berarti apa? Coba hal baru, coba menu baru gitu, coba latihan belajar. Nah itu kan buat mengenali kemampuan diri. Potensi itu apa sih teman-teman? Potensi itu kan sesuatu yang kita bisa gitu. Nah buat kita bisa sesuatu ya itu kan kita harus latihan, harus dicari apa sih yang kita bisa gitu. Makanya saya sering gitu ya menyampaikan di sharing-sharing seperti ini bahwa potensi itu jangan muluk-muluk dulu sesuatu yang besar gitu. Jangan muluk-muluk dulu tentang punya kemampuan public speaking, terus kemampuan communication skill yang bagus. Itu penting nggak? Penting banget. Tapi sebelum itu teman-teman, apa hal-hal yang simple yang paling bisa kita kerjain gitu. Misalnya dari hal-hal yang di dekat kita deh gitu. Misalnya apa? Dari hal-hal apa yang kecil-kecil. Kalau saya sih ngasih contohnya biasanya kayak goreng telur, nyapu, terus habis itu ngulek sambal gitu ya. Itu disepelein nggak? Ternyata nggak bisa teman-teman. Coba saya tanya sama teman-teman. Di kondisi pandemi ini, di saat orang-orang mulai kehilangan pekerjaannya, teman-teman mulai ngelihat nggak banyak orang yang jualan sambal kemasan kayak gitu. Itu apa? Itu berangkat dari potensi. Kalau kita nggak ngenali kemampuan kita bikin sambal, nggak akan orang jualan sambal kemasan. Gitu. Itu berangkat dari apa? Mungkin kemampuan survivalnya. Mau nggak mau, di kondisi pandemi ini, goals-nya atau tujuannya adalah apa? Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup kalau misalnya kita nggak punya potensi, apa yang mau dibikin buat bertahan hidup? Makanya hal baru ini coba dipelajari, latihan lagi, belajar lagi. Itu yang namanya potensi. Jadi potensi itu jangan langsung gede gitu yang aku mau jadi public speaker yang bagus. Itu bagus nggak bagus banget
gitu. Tapi justru potensi itu dikenali dari hal-hal kecil di saat kondisinya itu sempit. Saat kita nggak ngerti mau ngapain, apa yang bisa kita lakukan di situ. Dan itu yang kita pelajari untuk diasah jadi potensi. Gitu. Nah, kemudian apa tes bakat minat kalau diperlukan memang gitu ya. Memang tes apa sih secara psikologis gitu. Jadi kita ngetes bakat dan minat kita tuh di bidang apa. Terus feedback dari orang lain ini juga penting gitu ya. Kita tanya dari orang-orang terdekat kita gitu. Apa sih apa sih menurutmu yang oke dari aku selama ini kalau kamu lihat gitu. Kemampuan apa sih yang kamu lihat itu menonjol dari aku dan bisa aku asah gitu. Jadi feedback dari orang lain ini pun penting gitu. Nah, selanjutnya adalah dampak. Gitu. Apa perbaikan nyata dan nilai tambah apa yang dapat kita usahakan. Gitu. Nah, dampak ini sebenarnya adalah pertemuan dari apa isu yang ada di dunia dan potensi apa yang kita asah dari diri kita, dan kemudian keluarlah itu dampak apa perbaikan nyata yang mau kita sampaikan. Gitu. Misalnya tadi kita memberi awareness ke masyarakat bahwa makanan yang nggak dijaga selama pandemi itu bisa memunculkan resiko diabetes, di mana diabetes itu adalah salah satu resiko komorbid yang bisa muncul di masa pandemi ini. Gitu. Jadi kita ngasih awareness ke masyarakat, itu kan perbaikan nyata dari situ. Nah, lama-lama tadi yang saya bilang, ketika kita akhirnya mau masak, mau menyajikan masakan yang lebih ramah gula, nah dari situ kan orang-orang kan pertama kan tertarik dulu nih, oh ternyata makanan itu harus dijaga ya. Baru lama-lama kita memberikan solusi gitu dengan menyajikan pilihan menu yang lebih ramah gula gitu. Tapi kan orang pertama sudah teredukasi dulu bahwa oh ternyata makanan yang ramah gula itu penting untuk masa pandemi ini, misalnya gitu. Jadi apa nih dampak nyata yang mau kita kasih ke orang-orang di sekitar kita dengan potensi yang selaras dengan potensi yang sudah kita sesuaikan tadi. Gitu. Nah, terus berusaha memberi dampak, itu kita juga bisa yaitu tadi sambil terus mengasah kemampuan, belajar lagi, berlatih lagi, gitu. Terus bekali diri, tanya sama orang-orang yang kita rasa udah kita ngelihat sukses gitu ya. Jadi orang yang membekali diri ini juga bisa mengubah sudut pandang kita gitu. Jadi daripada kita insecure sama seseorang yang kita rasa mampu, mending kita serap ilmunya gitu. Jadi kita bisa tanya sama dia gimana caranya dia ngerintis, gimana caranya dia ngebangun itu, apa yang diperlukan untuk di awal gitu. Jadi dibekali dirinya gitu. Terus ngasah kemampuan sambil kita membekali diri sama ilmunya gitu. Kemudian kolaborasi dengan landasan value itu maksudnya gimana ya? Kita coba kita berkolaborasi sama orang-orang yang kita rasa bahwa kalau mereka itu ternyata punya nih sudut pandang yang sama gitu. Kita kolaborasi dengan orang-orang yang punya value-nya itu seirama gitu lah sama kita gitu. Jadi jangan menutup pintu kolaborasi juga. Jadi jangan seolah-olah kayak pokoknya aku nih yang harus paling laku nih nanti rumah makan ramah gulanya gitu. Tapi kita bisa loh cari kolaborasi sama teman-teman kita yang misalnya dia oke dalam menyampaikan pesan lewat media sosialnya. Jadi kita bisa kolaborasi sama dia gimana nih cara menyampaikan sebuah pesan yang menarik gitu kalau di media sosial biar orang-orang itu tergugah, lebih aware sama pentingnya menjaga makanan yang sehat gula di masa pandemi. Jadi kolaborasi, cari teman-teman yang memang kita bisa pelajari ilmunya gitu. Terus ajak mereka kerjasama kalau mereka mau gitu ya, atau paling nggak ya kita tanya-tanya gitu, kolaborasi tentang ilmunya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jangan pernah berhenti untuk melihat apa nih yang memang kalau kemarin itu memang kemarin itu dirasa kurang oke gitu ya. Ternyata kok dari promosi yang ini orang-orang masih belum nge-reach perhatiannya orang-orang, berarti apa nih harus dievaluasi. Oh kayaknya mungkin dari apa yang aku kerja ini kurang menarik ya, dan aku memang sadar kalau aku tuh nggak terlalu pinter nih buat bikin pesan di media sosial yang seperti yang saya bilang tadi, aku kayak kurang persuasif nih, berarti apa nih yang harus aku pelajarin lagi. Nah, evaluasi ini jadi kunci penting teman-teman ketika kita punya tujuan gitu. Seperti yang saya bilang tadi di awal gitu kan. Kalau kita cuma fokus sama passion gitu ya, ketika dia turun ya sudah hilang
gitu. Kita mungkin akan ngerasa bahwa ya udah kayak ya udah hilang aja karena passionnya, karena semangatnya udah nggak ada. Tapi ketika yang kita fokuskan adalah tujuan, kita punya yang namanya evaluasi di situ. Apa ya yang bikin ini, apa nih yang bikin kita ngerasa nggak semangat? Oh ternyata apa apresiasinya dari orang-orang itu kurang, gitu ya. Ternyata ini tuh belum bisa menarik perhatiannya orang-orang itu untuk lebih aware sama diabetes misalnya kayak gitu. Oh berarti kita evaluasi caranya. Yang harus dievaluasi adalah caranya aku mempromosikan, caranya aku menulis, caranya aku membangkitkan awareness, gitu. Berarti itu perlu dievaluasi, gitu. Dan kenapa jadinya lebih penting gitu ya untuk fokus sama mission daripada passion, gitu. Karena yang pertama jelas gitu ya, kalau mission ini akan lebih realistis, gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwa dia lebih actionable gitu. Jadi kan kita ya itu tadi, karena kita sudah menyelaraskan antara apa yang dibutuhkan dunia, apa yang kita punya, dan apa yang mau kita berikan dampak. Gitu. Jadi kan lebih realistis, lebih actionable, lebih masuk akal, lebih terprogres gitu ya, dapat diukur. Oh ini kayaknya aku memang belum banyak nge-reach orang-orang karena tadi misalnya pesanku atau feedsku di Instagram itu belum terlalu oke gitu. Kemudian accurate gitu. Perbaikan dapat dirasakan secara nyata karena juga didasari oleh kebutuhan dan masalah yang sebenarnya. Jelas, akurat gitu kan, karena kita berangkat dari riset masalah apa sih yang ada di masyarakat dan kita punya kemampuan apa. Kita pasti lebih akurat dan nggak hanya bergantung pada semangatnya gitu. Tapi karena kita tahu apa yang kita tuju, nah itu tadi kita akan lebih akurat untuk melihat, bukan hanya bergantung pada aku lagi semangat atau enggak, aku lagi bosan atau enggak, karena itu sangat emosional gitu. Kalau sudah tahu tujuan, kita kan akan lebih akurat apa yang mau kita tuju. Terus social impact, karena tadi berangkatnya dari permasalahan yang ada di dunia, jadi ya bawa dampaknya lebih akan kerasa membawa dampak ke orang lain gitu, karena kita memang berangkat dari masalah apa yang hadir di masyarakat sekitar kita, atau nggak usah sampai masyarakat, keluarga kita gitu, lingkup terkecil kita gitu. Kemudian sustainable, jelas gitu ya, akan lebih sustain gitu. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bahwa yang namanya passion itu naik turun gitu. Jadi kita nggak hanya fokus sama passionnya, tapi kalau kita sudah punya tujuan, ya kadang-kadang kita memang mungkin bisa kehilangan semangat gitu ya. Ada masa-masa yang kita bosen, tapi ketika kita punya tujuan itu bisa bangkit lagi gitu. Jadi itu akan terasa lebih sustain, akan lebih bertahan gitu ya. Akan terasa lebih menetap gitu. Terus growth dan identity gitu, menumbuhkan identitas dan sense of purpose. Ya lagi karena kita sudah nemuin tujuan gitu, kita jadi ngerasa punya peran nih buat nyelesain sebuah solusi. Dan itu kan yang tadinya kita mungkin ngerasa kok aku kayak nggak punya dampak sih buat sekitarku, kok aku kayaknya nggak berharga sih, kok aku kayaknya nggak ada gunanya sih gitu. Nah ketika kita menemukan pertemuan dari tiga hal itu, kita kan akan jadi ngerasa bahwa oh aku ini ternyata dibutuhkan untuk sebuah solusi dari masalah-masalah yang dihadapi di sekitarku gitu. Dan yang terakhir adalah contentment, ya ketika kita bisa menumbuhkan sense of purpose itu, tingkat kepuasan kita, kebahagiaan kita tuh pasti akan lebih meningkat karena kita tahu bahwa kita tuh berguna gitu. Jadi bukan hanya tentang harapan soal reward gitu ya, bukan hanya tentang apresiasi dari orang gitu, tapi kita tahu apa yang mau kita selesaikan gitu. Jadi bukan fokus ke orang lain, bukan fokus ke apresiasi orang, tapi tentang aku tahu apa yang mau aku kerjakan. Dan ketika kita konsisten di situ, yaitu akan membangkitkan kedaya gunaan kita juga, dan itu akan bikin kita jadi lebih puas sama hidup kita gitu. Nah yang terakhir ini sepertinya penutup, dengan fokus pada tujuan yang ingin kita capai, passion itu akan datang mengiringi gitu. Jadi kalau dibalik adalah ya kalau kita fokusnya sama passion, ya kita malah nggak ngerti gitu ya apa yang sedang kita cari gitu. Makanya fokus pada tujuan yang ingin kita capai, passion yang nanti akan datang gitu. Dan ingat, passion itu bisa naik turun gitu. Namun ketika kita punya tujuan, kita itu akan lebih mudah bangkit. Seperti yang saya bilang tadi soal sustainable, ya kadang-kadang bukan berarti ketika kita punya tujuan kita nggak bisa ngerasa bosan gitu ya. Mungkin kita juga akan ngerasa kok nggak ada yang apresiasi gitu ya, kok rewardnya cuma segini, kok kayaknya ini gini-gini aja gitu. Tapi ketika kita punya tujuan, kita akan bisa mengevaluasi gitu ya. Oh ternyata ini belum bisa mengantarkan aku tujuanku, berarti cara apa nih yang harus aku ganti gitu. Oh aku memang ngerasa bosan, oke aku akan rehat sebentar, tapi nanti aku akan bangkit lagi buat nyampai tujuanku. Seperti yang saya bilang tadi soal analogi dari Malioboro itu ya,
Kalau meskipun itu macet, meskipun itu jalannya belok-belok gitu ya, tapi ketika kita tahu kita harus ke sana, kita pasti akan cari jalan. Gitu. Nah, jadi passion itu bisa naik turun, namun ketika kita punya tujuan, kita akan lebih mudah untuk bangkit. Walau alam bisawab, itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Mbak Ija. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarita. Materinya sungguh luar biasa sekali ya, keren banget. Beberapa yang saya petik itu, kita tidak boleh fokus sama passion kita, tapi fokuslah pada tujuan kita. Nah, di situ kita akan menemukan passion-nya. Oke, di sini sudah banyak sekali teman-teman yang sudah mengirim di kolom chat, pertanyaannya banyak banget ya. Tapi di sini saya akan memilih nanti untuk sesi pertanyaannya, satu pertanyaan dan langsung dijawab oleh Kak Saritanya. Ini yang pertama, atas nama Bimasena Aprilio Wicaksana. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya pada awalnya itu sudah menemukan jurusan pada saat mau masuk kuliah nanti. Tapi di tengah jalan itu ada masukan dari salah satu teman saya untuk mengambil jurusan lain, dikarenakan agar mendapat universitas yang tidak membutuhkan usaha lebih, dan jurusan yang awal tidak ada di universitas yang sedaerah dengan saya. Namun saya khawatir jika nanti tidak sesuai dengan kemampuan saya dan mungkin bisa berpotensi mempengaruhi saat perkuliahan nanti. Lalu bagaimana ya Kak cara terbaik yang saya lakukan untuk menangani permasalahan seperti itu? Terima kasih Kak. Oke, untuk siapa namanya tadi? Untuk Bimasena boleh open mic-nya, bisa langsung dijelasin permasalahannya ke Kak Sarita. Atau mungkin Kak bisa langsung dijawab saja, kemungkinan orangnya lagi tidak mengaktifkan audionya. Oke, Mas Bima, ini juga pertanyaan yang sering banget muncul ya dari dari yang sering masuk gitu ya. Kemarin seperti yang kemarin saya ceritanya sama panitia sih ya, memang kalau materi ini itu sebenarnya pernah dibawakan oleh seorang teman saya yang lebih fokus sama sumber daya manusia gitu ya, human resource gitu. Dia yang lebih fokus sama masalah-masalah passion, tujuan kayak gini. Dan kemarin saya diskusi sama dia. Pertanyaannya saya nggak tahu, kalau menurut saya hampir serupa gitu ya. Bisa nggak sih ketika di tengah jalan gitu ya, kita ngerasa tiba-tiba kita kayak kehilangan arah gitu. Padahal tadinya kita masuk udah semangat. Misal saya nih mau masuk jurusan psikologi gitu, mau masuk jurusan psikologi, terus tiba-tiba di tengah jalan teman saya ada yang bilang, kamu tuh kayaknya jangan ngambil psikologi deh, nanti misalnya kalau kamu pulang ke saya kan aslinya Jawa Timur gitu ya, kalau kamu pulang ke Jawa Timur kayaknya ilmumu ini nggak banyak dibutuhkan di sana gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kan itu bikin jadi apa ya, aku harus berubah tujuan lagi ya gitu. Atau di permasalahan yang lain gitu, kadang ada yang bertanya kalau dia kuliah tapi nggak sesuai sama tujuannya gitu, dia nggak pengen di situ tapi orang tuanya pengen gitu. Apakah kemudian dia itu harus nerusin tapi dia nggak tahu tujuannya dia di situ tuh apa gitu. Nah, bisa nggak sih tujuan itu nanti ketemu di tengah jalan? Bisa banget gitu. Jadi teman-teman nggak harus yang namanya tujuan ini itu tuh memang kayak trial and error terus gitu loh teman-teman. Jadi kayak kita nyoba gitu, kita nyoba satu jalan belum bisa. Nah, tapi kan trial and error ini kalau misalnya nggak punya tujuan, ya jadi nggak bisa dong. Maksudnya apa yang mau kita coba dan kita coba lagi, error lagi. Kalau misalnya kita nggak punya tujuan ini buat apa, kan jadinya kita cuma trial and error terus aja. Tapi kan kita harus punya tujuan dulu. Nah, buat Mas Bima tadi, salah satunya dengan apa ya? Dengan yang tadi dipresentasikan itu, dengan benar-benar ngeriset masalah apa nih yang hadir jadi bukan hanya sekedar katanya teman atau dikasih masukan sama teman, tapi benar-benar ngelihat sendiri di tempat atau kampung halaman kita. Jadi itu ada masalah apa sih, dan kita nanti bisa kontribusi di mana sih? Atau seperti yang saya bilang tadi, bahwa kadang-kadang nggak bisa memang langsung ke
ke apa namanya ke kampung halaman, mungkin kita memang harus cari apa misalnya kayak tadi saya bilang tuh mau membangun perpustakaan gitu ya, tapi belum punya dananya, jadi memang harus kerja dulu gitu ya. Tapi kan kita tahu kita punya goals gitu, jadi kadang-kadang tujuan itu memang nggak selalu hadir dan kayak langsung ketemu, oh ini nih kayaknya tujuan hidupku, enggak gitu. Bisa jadi kita memang kerasa nggak apa namanya uh, bisa jadi kita memang ngerasa nggak pas dulu gitu ya. Bisa jadi kita ngerasa kok kayaknya ini bukan tujuanku kayak gitu. Kayaknya ini bukan sesuatu yang aku pengenin. Nah, supaya jelas apa yang kita pengenin itu adalah kita itu tadi yang 3 langkah yang saya jelaskan tadi itu, kita ngeriset masalah apa yang beneran ada di sekitar kita, kemudian kita mengenali apa kemampuan kita, kapasitas kita, dan apa yang bisa kita kasih dampak ke situ. Jadi kita bisa benar-benar melihat apa benar nggak sih sebenarnya tujuan ilmu yang kita pelajari ini nggak ada gunanya sama sekali. Saya sering banget dengar teman-teman beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat ada IG live gitu ya dengan para pelaku UMKM gitu. Banyak sekali di antara mereka yang ternyata kuliahnya itu ya nggak sejalan sama apa yang mereka kerjakan sekarang gitu. Tapi ketika ditanya gitu ya, apakah ilmu yang mereka pelajari selama kuliah itu nggak ada yang kepake sama sekali? Banyak teman-teman ternyata. Jadi ketika mereka melakukan riset, ketika mereka akhirnya melihat bahwa masalah ini tuh ada, ternyata ilmu itu tadi tuh benar-benar ada yang bisa kepake gitu. Ternyata kuliah itu bukan hanya membangkitkan kayak misalnya psikologi, oh berarti aku harus fokus sama mental health. Banyak teman-teman saya yang kuliah nggak akhirnya jurusannya melenceng dari psikologi. Tapi apa? Ketika kuliah itu membangkitkan daya analisa kita, gitu, membangkitkan daya juang kita, membangkitkan apa? Membangkitkan kontrol emosi kita, gitu. Ditolak dosen berkali-kali revisinya itu membangkitkan apa? Itu membangkitkan daya juang kita banget gitu. Kita kalau ditolak, kita mau ngerjain lagi nggak, kita mau memperbaiki lagi nggak, kita mau evaluasi nggak, sebenarnya itu kan yang dibangun dari akademis, dari proses akademik kita. Jadi bukan hanya melihat soal ini sesuai nggak sih jurusannya sama aku, tapi dalam proses itu ada nggak sih yang mengantarkan aku sama tujuan. Jadi cara berpikirnya dibalik gitu ya, bukan ngerasa ini sesuai nggak sih sama, tapi dari proses itu apakah ini mengantarkan ke tujuanku, apa yang bisa aku pakai dari proses kuliahku ini gitu ya ke hal yang bisa mengantarkan aku sama tujuan. Nah, lagi-lagi apa tujuan kita itu yang perlu dicari lewat 3 hal tadi. Riset tentang masalah apa yang banyak terjadi di masyarakat, apa yang bisa mengantarkan kita untuk menyelesaikan hal itu dari potensi kita, dan kita mau berdampak di soal apa gitu ya. Walau alam bisawab, semoga terjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Sarita. Jawabannya sudah luar biasa ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Unais Misbal. Dimohon untuk open mic. Dari tadi sudah di kolom chat, sudah angkat tangan terus. Ini udah gregetan mau bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Kak Hadijatul Kubro. Yang ingin saya tanyakan itu, apa sih perbedaan dari hobi, passion, dan skill? Karena kadang kita merasa ketika kita bisa, oh ini hobi saya. Hobi itu kadang, oh ini passion nih, passion, hobi berarti passion. Kemudian saya punya skill atau punya kemampuan untuk misalnya mewujudkan hobi saya mungkin, passion saya mungkin. Itu kadang merasa bingung. Ini sebenarnya hal yang saya jalani hobi atau passion. Contoh kecilnya, saya kan dulu waktu daftar kuliah itu salah satu pelajaran yang saya tidak suka itu adalah sejarah. Tapi ketika saya daftar kuliah, malah saya terjerumus di jurusan sejarah. Awalnya pilih itu hanya untuk nantilah supaya bisa pindah jurusan, nanti akan pindah jurusan ke bahasa Inggris. Niatnya seperti itu. Tapi setelah 1 semester awal, rasa kecintaan saya terhadap jurusan sejarah itu tumbuh gitu. Akhirnya suka dengan belajar dengan sejarah, baik itu sejarah Islam, sejarah Indonesia, Asia ataupun dunia. Jadi suka begitu. Walaupun ya sekarang bidang pekerjaannya justru bukan bidang sejarah begitu, bukan arkeologi, bukan di museum dan sebagainya. Justru berbeda jauh daripada apa yang kita pelajari.
Tapi karena saya merasa suka, merasa hobi, saya merasa itu hobi atau kesukaan, kegemaran saya, jadi saya tetap tekuni sampai sekarang, masih tetap membaca, masih tetap belajar, kemudian nanti akan di-sharing ke orang lain begitu agar ilmunya tidak kependam gitu. Jadi saya merasa kadang itu passion saya belajar sejarah, kadang juga saya merasa hobi saya itu dengan sejarah. Jadi apa sih perbedaan passion, hobi dan skill gitu? Karena saya juga punya hobi fotografer gitu, fotografi. Dan saya punya cita-cita kalau suatu hari nanti punya bisa buka studio foto mungkin dan sebagainya. Ya, itu apa sih sebenarnya perbedaan hobi dan passion dan skill gitu? Oke, pertanyaannya bagus gitu ya. Apa bedanya hobi, passion sama skill gitu. Jadi ini kayak ya itu tadi yang saya bilang ya, kayak jargon yang sering beredar di masyarakat sekarang gitu ya. Pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang apa sih bahasanya, mengerjakan hobimu gitu. Wah, kalau saya nggak suka kalau saya berarti selama ini saya apa dong, hobinya nganalisa orang gitu. Kalau misalnya kerjaan saya adalah psikolog gitu, enggak kan teman-teman. Jadi hobi adalah hal yang kalau kita mau sederhanakan bahasanya ya, hobi itu adalah hal yang senang kita lakukan aja di waktu luang gitu, yang untuk ngisi waktu gitu. Nah, passion kuatkan lagi ya, passion itu adalah semangatnya gitu. Jadi passion itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi passion itu adalah semangatnya. Passion itu adalah emosinya, bukan aktivitasnya gitu. Jadi passion itu adalah aku kayak Mbak tadi bilang, aku kalau misalnya membaca hal-hal yang berbau tentang sejarah Islam kayak itu passionate banget. Itu ngebangkitin passionnya saya. Saya tuh tertarik sama hal itu. Nah, itu passionnya gitu. Tapi hobinya adalah apa? Adalah baca-baca buku yang soal sejarah Islam gitu. Kalau misalnya oke deh Mbak suka baca sejarah, tapi mungkin ada sejarah-sejarah yang nggak terlalu nggak terlalu menarik gitu buat Mbak Unais gitu. Jadi artinya mungkin aja ada hal-hal yang memang nggak terlalu memantik passion kita gitu. Nah, kalau skill itu adalah kemampuan, kapasitas gitu. 3 hal ini bisa aja berhubungan gitu ya. Hobi yang kemudian diseriuskan gitu ya. Yang kemudian kalau hobi itu mengantarkan ke tujuan kita asah, ya itu bisa jadi skill dan itu bisa membangkitkan passion gitu. Asal hobi kita itu ya selaras gitu dengan apa yang dengan apa yang menjadi tujuan kita gitu. Hobi ini bisa jadi bagian dari pengenalan diri yang tadi saya sampaikan tadi. Bisa jadi di bagiannya apa sih yang sebenarnya aku suka gitu. Nah, tapi kan hobi ini ada orang yang cuman hobi apa bahasanya? Hobinya apa? Hobinya baca buku gitu. Tapi apakah itu antara baca bukunya saya gitu ya, hobinya saya baca buku sama hobinya Mbak Unais baca buku, bisa jadi kalau secara kadar mungkin masih kuatan Mbak Unais gitu. Saya baca buku hobi, tapi kayak ya sudah itu cuman pengisi waktu luang. Tapi ketika hobi itu sesuai sama tujuan kita, nah dari situlah yang kemudian muncul passion gitu. Aku tuh suatu hari pengen misal ya nulis buku tentang gimana sih bangkitnya sejarah peradaban Islam misalnya kayak gitu terus apa sih hubungannya dan apa sih hubungannya hal itu dengan apa, misalnya kalau di diri saya gitu ya, misalnya dengan apa hubungannya dengan mental health, itu kayaknya belum ada deh yang membahas itu misalnya kayak gitu. Nah, maka hobi itu apa? Hobi itu ketika ditekuni, gitu kan? Hobi itu ketika ditekuni itu membangkitkan apa? Membangkitkan daya analisa. Nah, daya analisa itu apa? Itu skill. Itu jadi kemampuan kita. Nah, bisa jadi ketika saya baca buku, ya udah saya sekedar baca buku aja. Tapi ketika Mbak Unais yang baca buku, karena sudah seringnya hobi itu diasah, gitu ya. Jadi ketika Mbak Unais itu membaca buku, bisa jadi langsung termain mapping gitu. Oh, ini ada hubungannya nih sama sejarah yang kemarin itu. Padahal kalau saya baca, apa sih ini biasa aja, perasaan baca ya baca aja. Gitu. Jadi hobi ketika itu mengantarkan ke tujuan kita, itu bisa jadi skill. Gitu. Itu bisa jadi kemampuan kita, dan ketika itu mengantarkan ke tujuan kita punya skill di situ. Nah, itu yang akan bangkitin passion. Gitu. Nah, justru di sini saya mau ngasih
ngasih apresiasi gitu Mbak buat Mbak Unais. Kalau misalnya memang itu ya kayak gini tadi ceritanya saya bilang, gitu bisa jadi kita dulu nggak suka banget sama sejarah, gitu ya. Kita nggak suka sama sejarah, aduh males banget lah ngafalin kayak gitu ya. Tapi ternyata bukan dari proses menghafalnya. Ketika kita melihat bahwa ada nih rentetan cerita nih di sini, gitu. Ternyata ada nih rentetan berdirinya berdirinya sebuah tempat gitu ya, berdirinya sebuah ini gitu, terus kita paham di sini, itu yang menggugah kita gitu. Terus kita mikir, oh ternyata sebuah bangunan, misalnya sebuah bangunan gitu, itu tuh pasti ada sejarahnya gitu. Nah kayaknya itu penting deh diceritakan, dibahas sama buat nganterin orang itu, buat tahu apa sih latar belakang yang nganterin sesuatu tuh bisa sampai sekarang. Nah itu jadinya dilihat dari hal itu, Mbak Unais akhirnya tergugah gitu untuk mengupas sejarah-sejarahnya sesuatu. Itu hobi awalnya, tapi terus jadi skill, mind mapping-nya terbentuk gitu. Dan dari hal itu kemudian bangkitlah passion-nya. Itu akan beda sama saya kalau saya cuma ya udahlah Mbak Unais pinjemin saya buku, oke saya hobi baca, saya baca, selesai udah gitu. Ya udah, berarti itu nggak ada tujuannya saya di situ. Pokoknya tujuan saya cuma ngabisin waktu, dan beda kan itu sama Mbak Unais. Gitu. Nah, semoga menjawab ya Mbak Unais. Jadi itu gambarannya antara hobi, skill, dan passion gitu kalau misalnya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri kita, Mbak Sarita. Luar biasa sekali ya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Mbak Unais, perbedaan skill, hobi, dan passion. Dan jawabannya tadi sudah sangat lengkap sekali. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir mungkin Mbak ya. Kita bisa langsung di kolom chat ada Mbak Miftahul Aulia dari Larimpu Bima. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara kita memupuk semangat untuk tetap mengasah passion kita? Dalam hal pekerjaan, saya merasa semangat saya naik turun. Terkadang merasa ini passion saya, dan terkadang merasa ini bukan passion saya. Boleh dikasih penjelasannya, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Untuk Kak Miftahul Aulia, kami beri kesempatan untuk open mic. Silakan, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya saya itu jurusan ilmu komunikasi. Tapi saya sekarang bekerja sebagai guru. Karena sebenarnya saya itu nggak pede kalau tampil depan umum. Jadi menurut saya ilmu komunikasi itu bukan passion saya. Sehingga ada teman yang menyarankan untuk jadi guru sambil menunggu pekerjaan yang lain. Nah, karena udah beberapa bulan jadi guru, jadi saya kayak ngerasa nyaman gitu. Jadi sampai sekarang udah hampir 3 tahun. Dan juga saya ngerasa guru juga itu bukan passion saya gitu. Tapi terkadang juga saya ngerasa nyaman dan ngerasa senang jadi guru, gitu kan. Iya, oke, terima kasih Mbak. Panggilannya Mbak Aulia? Iya. Oke, ya Mbak Aulia, saya rasa ini tadi yang sudah dijelaskan gitu ya dalam materi, gitu bahwa kita ya memang nggak bisa fokus hanya sama passionnya, gitu. Karena kalau misalnya kita hanya fokus sama passionnya, ya inilah yang terjadi, kayak akhirnya apa ya kalau di bahasanya orang karena saya tuh dari tadi kesulitan nyari bahasa karena saya berpikirnya kayak bahasa Jawa gitu. Kalau di Jawa tuh ngomongnya angot-angotan gitu. Ya kadang-kadang aja gitu bahasanya dong-dongan itu ya kalau misalnya kerasa ya semangat, kalau nggak kerasa ya sudah kayak gitu. Itu kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya. Jadi kalau misalnya nah itu kenapa kita nggak bisa hanya fokus sama passion, karena passion itu adalah seperti emosi, seperti gairah, seperti semangat yang mendorong, yang ketika kita ketemu kliknya baru oke, ya aku semangat gitu. Tapi kalau misalnya enggak, aduh nih kayaknya bukan passion. Kayak itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa itulah bahayanya kalau misalnya kita hanya berfokus pada mencari passion gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah memang dikembalikan ke tujuannya Mbak Aulia gitu. Apa yang saya mau kasih tahu dulu bahwa nggak apa-apa Mbak Aulia, itulah prosesnya gitu. Kadang yang tadi seperti yang saya ceritakan tadi, orang-orang yang kemudian akhirnya menemukan tujuannya gitu ya, oh ternyata aku klik nih seperti ini, misalnya kayak kapan hari ini saya ngobrol, sempat ada acara gitu kan tentang kepalestinaan gitu beberapa waktu yang lalu gitu ya. Terus saya tuh ketemu sama
salah satu pengisi acara itu adalah dokter yang kemudian dia dikirim ke Palestina gitu. Apakah kemudian berangkat untuk ke area perang kayak gitu adalah sesuatu yang pokoknya nanti aku mau berangkat ke area perang? Enggak kan? Mungkin tujuan itu enggak kelihatan sekarang gitu. Tapi setelah apa? Setelah itu dijalani, setelah itu dicoba, setelah itu dibangun, kita melihat bahwa ternyata ada loh orang-orang di sana yang misalnya kesulitan soal tim medisnya. Aku adalah dokter, kenapa nggak aku cari jalan buat berangkat ke sana? Dan akhirnya dipertemukanlah dia, didekatkan dia sama satu lembaga yang kemarin bekerja sama kami ini, kemudian dia berangkat ke sana. Gitu. Saya menceritakannya ini aja masih terharu gitu ya kalau melihat semangatnya beliau. Gitu. Nah itu, jadi yang namanya tujuan itu bisa jadi datangnya nggak akan tiba-tiba Mbak Aulia. Jadi yang ingin saya kuatkan di sini adalah nggak apa-apa sambil dirasain gitu ya, apa sebenarnya yang ingin dari guru ini, ada nggak sih yang kita melihat, maka tadi bahasanya adalah riset itu artinya cari dan peka. Apa sih kira-kira yang bisa membangun tujuan saya ketika melihat ngajar anak-anak ini. Ternyata apa yang dibutuhin dan ternyata apa itu yang klik sama klik sama ternyata apa yang jadi potensi kita, apa yang jadi panggilan kita. Kalau bahasanya kemarin teman saya yang menjelaskan tentang materi passion ini calling itu adalah panggilan jiwa kita gitu. Apakah itu kerasa tiba-tiba gitu? Bisa jadi itu munculnya kalau bahasanya tadi Mas Nanda di awal itu bisa jadi dari alam bawah sadar kita gitu, bahwa itu bisa jadi klik. Nah ketemu kliknya itu memang nggak bisa jadi ada orang yang sudah tahu banget tujuannya dari awal gitu ya, kebangun gitu, dia tahu kuliahnya di mana, ada orang yang seperti itu. Tapi adakah orang-orang yang memang dalam perjalanan kemudian baru ketemu kliknya? Ada, dan nggak apa-apa gitu Mbak Aulia. Saya yakin kemampuan komunikasinya, apalagi Mbak Aulia ngomong kemampuannya Mbak Aulia itu adalah dulu kuliah di komunikasi tapi sekarang jadi guru karena nggak cukup percaya diri gitu ya untuk tampil gitu, makanya ngerasa komunikasi nggak terlalu pas gitu buat Mbak Aulia. Tapi saya yakin pasti ada yang dipakai dari ilmu komunikasi itu gitu. Kalau saya membahasakannya gini, saya jadi seorang psikolog nih sekarang. Kalau misalnya saya bilang ngapain dulu kalau gitu saya repot-repot belajar rumus segitiga, akhirnya nggak kepake sekarang. Ngapain dulu saya ujian saya harus belajar rumus segitiga gitu. Tapi kalau dipikir rumus segitiga itu bisa jadi buat apa? Bisa jadi buat ngajarin anak saya gitu. Supaya apa? Supaya saya nggak marah-marahin dia karena saya sendiri sudah paham, dan itu terkait sama apa pola asuh. Lihat deh gimana yang namanya ilmu tuh ternyata sangat linear gitu, kepake semua. Gitu. Nah, tinggal kita mau ngelihat nggak, kita mau riset nggak, kita mau lihat nggak sih keluar dan ke dalam, oh ternyata apa yang pernah aku pelajari ini bermanfaat buat apa. Gitu. Jadi Mbak Aulia yang mau saya tekankan di sini adalah nggak apa-apa. Sambil dicari itu tadi, dari 3 hal tadi, dari dunia, apa sih masalah yang ingin kita selesaikan, dan lingkupnya nggak usah besar-besar dulu ya, maksudnya nggak usah langsung luas gitu. Karena yakin deh, ketika kita itu menemukan masalah di sekitar kita dari lingkup yang terkecil, yakinlah bahwa masalah itu berarti juga ada sebenarnya di luar sana. Gitu ya, mungkin belum dilihat orang dan bisa jadi itu berangkat dari kita, atau belum ada orang yang kemudian berinovasi dengan hal itu. Tapi bisa jadi nggak kalau misalnya apa yang kita insight-kan itu di luaran juga sudah banyak gitu, misal kayak tentang kesehatan mental gitu. Nah, tapi pasti ada hal yang unik ketika itu berangkatnya dari kita. Ternyata kita concern nih soal ininya. Nah, soal itu nggak mungkin saya jawab bahwa Mbak Aulia sebaiknya gini aja. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita ngomong ranah psikologis, itu berangkatnya pasti dari jiwa. Gitu. Apa nih panggilannya Mbak Aulia? Nah, itu yang akan jadi prosesnya Mbak Aulia. Tapi itu yang bisa saya jelaskan tentang gimana sih buat caranya kita merumuskan sebuah tujuan supaya passion-nya pun bisa mengikuti. Dan kalau kita fokusnya sama tujuan, seperti yang saya bilang tadi, fokus sama tujuan itu bukan berarti kemudian kita nggak akan ngerasa bosen, kita nggak akan ngerasa capek, nggak akan nangis gitu dalam perjalanannya, enggak. Mungkin kita tetap akan jatuh bangun gitu dalam perjalanannya mencapai tujuan itu. Tapi ketika kita punya tujuan gitu ya, kita akan lebih realistis, kita akan lebih sustain, kita akan ngingetin diri lagi, oke, tujuanku itu adalah itu. Berarti kalau ini belum bisa tercapai, apa yang harus aku evaluasi? Caranya berarti harus diubah. Oh, berarti kalau misalnya aku kayak gini, itu berarti kemarin belum pas. Orang-orang nggak kebangkit awareness-nya. Berarti apa yang cara lain yang harus aku pakai? Nah, ketika kita punya tujuan, itu jelas. Gitu. Ketika down, ketika kita ngerasa apresiasi, apa evaluasinya. Tapi kalau kita cuma fokus sama passion,
yang seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Ya sudah, ketika nggak semangat, ya udah kayak ini bukan passionku. Padahal pertanyaan yang lebih dalam apa tujuannya gitu, sehingga passion itu bisa kebangun gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga menjawab Mbak Aulia. Oke, baik, terima kasih Kak Sarita. Semoga terjawab ya Kak Miftahul Aulia. Ini waktu sudah menunjukkan jam 10.43. Apakah kita masih buka satu aja pertanyaan lagi, karena di kolom chatnya masih banyak sekali pertanyaannya. Gimana Mbak Sarita? Boleh, silahkan kalau misalnya masih ada. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Jacqueline Maharani. Kak, izin tanya, sekarang kan orang-orang banyak yang terjebak dalam passion moving trap. Jadi gimana caranya keluar dari passion trap itu? Terima kasih. Untuk Kak Jacqueline, mohon diaktifkan videonya dan open mic, Kak. Kak Jacqueline. Atau boleh langsung dijawab Kak Sarita. Saya sendiri mungkin lebih perlu pemahaman dulu ya, yang dimaksud passion moving trap ini apa? Apakah kemudian terjebak dalam istilah passion itu sendiri? Karena misalnya kalau terjebak dalam istilah passion, ya memang itu tadi. Berarti yang memang kita perlu memahami juga bahwa yang kita cari itu memang bukan passion gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teman-teman yang kayak ngerasa terjebak dalam mindset pencarian passion yang nggak selesai-selesai ini, ya mungkin yang perlu dijelaskan adalah bukan passion yang memang yang dicari gitu ya, tapi kita akan lebih fokus sama mission, membangun mission gitu, dan passion itu akan mengiringi ketika nanti missionnya sendiri sudah set gitu. Jadi mungkin ya itu jawabannya tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalau terjebak dalam passion, ya memang pada akhirnya yang perlu kita cari itu bukan passionnya dulu gitu, karena kalau kita ngejar passion ya nggak akan ketemu kalau memang kita nggak semangat gitu. Tapi apa yang mau disemangatin, apa tujuannya gitu, itu yang mungkin memang perlu kita jelaskan ke sekitar kita dulu deh, kalau misalnya memang ada yang terjebak dalam pemahaman tentang mencari passion yang nggak ketemu ini gitu Mbak, kira-kira. Terima kasih ya. Saya himbau lagi untuk semua peserta untuk mengisi form presensi dan feedback-nya. Ini untuk mendapatkan sertifikat dari teman-teman panitia. Yang belum mengisi form presensi, silakan mengisi dulu sebelum waktunya kita tutup. Baik, alhamdulillah segala rangkaian acara diskusi berjalan dengan sangat baik. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dari narasumber hebat kita yang insya Allah nantinya bermanfaat. Berkaitan dengan apa itu passion, bagaimana cara kita bisa membedakan passion itu apa, tujuan kita itu apa, semuanya sudah diulas sama Kak Sarita, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Kak Sarita ini bisa bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Saya mungkin mempersilahkan sekali lagi kepada Kak Sarita untuk closing statement atau ingin menyimpulkan beberapa part dari penjelasannya. Terima kasih Kak. Oke, ya teman-teman, sebenarnya apa yang mau saya simpulkan sudah berkali-kali tadi ya saya sebutkan gitu, bahwa kita sendiri perlu untuk keluar dari pemahaman tentang pencarian passion gitu, karena kalau pencarian passion itu kita kayak cuman cari emosinya gitu, sedangkan sesuatu semangat itu nanti akan muncul ketika kita sudah menemukan apa sih yang sebenarnya kita tuju gitu. Nah, pertemuan antara tujuan itu bisa salah satu caranya adalah menemukan dari hal itu. Gimana kemudian gimana caranya kita jadi solusi dari sebuah permasalahan. Apa yang kita lihat, apa sih masalah yang ada di sekitar kita, kemudian kita sesuaikan apa sih kemampuan kita, dan dari situlah kita akan memberikan dampak. Nah, ketika kita tahu apa yang perlu kita lakukan untuk bawa perubahan, gitu ya, itu jadi tujuan kita, passion lah yang kemudian akan mengiringi kita, gitu. Dan passion itu bisa naik turun, gitu. Tapi selama kita punya tujuan, gitu ya, insya Allah passion itu akan gampang dipantik lagi gitu ketika kita mengingatkan lagi diri kita bahwa kita punya tujuan gitu, dan kita ingin mencapai itu maka kita akan membangkitkan lagi semangat untuk bisa kita mencapai tujuan itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman Larimpu untuk
kesempatannya belajar bersama di sini. Saya memohon maaf gitu kalau ada salah, ada kurangnya, dan semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan Allah ridho dengan semua yang kita sharing pada pagi hari ini. Saya menutup untuk diri saya dulu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Sarita. Masya Allah sekali ya, materinya sangat luar biasa. Satu mungkin yang ingin saya kutip itu, passion adalah sesuatu yang akan kita capai setelah kita menemukan apa itu mission kita atau tujuan hidup kita. Baik, terima kasih. Saya apresiasi kepada Kak Sarita, terima kasih banyak. Materinya sungguh sangat luar biasa. Kemudian kepada teman-teman panitia, Mbak Juwita, dari teman-teman Kak Juwita, ada Kak Nurul, Kak Faiz, dan teman-teman lainnya, luar biasa sekali panitianya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bernilai pahala di mata Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ini saya sudah buka, Bu. Oke, terima kasih. Boleh untuk teman-teman kita foto sesi bersama dulu. Host. Mohon diaktifkan ya teman-teman kameranya. Oke, teman-teman, seluruh peserta diaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarita. Terima kasih Kak Wilda. Terima Kak Nurul. kasih. Boleh lift, yang mau lift. Izin lift Kak ya. Duluan. Terima kasih banyak Kak Ija. Kak Ija. Iya. Terima kasih.